siang teman-teman semua. Tadi mungkin sudah lihat VT-nya tentang Women's Media Startup. Ini memang belum berapa lama ini dimulai. Jadi ada beberapa teman-teman perempuan yang sudah mulai menginisiasi media di berbagai wilayah di Indonesia. Dan 2 diantaranya akan kita undang ke panggung ini untuk cerita bagaimana sih mereka, perjuangan mereka seperti apa gitu. Dan apa saja yang mereka coba ingin tampilkan ya, dan sehingga saat ini juga struggling dan sebagainya itu juga akan mereka ceritakan nanti dalam sesi ini. Dan selain itu juga nanti akan ada pembicara juga dari Merdeka Copper Gold yang akan, ini salah satu leader perempuan. Kami juga ingin tahu, ingin berbagi juga inspirasi seperti apa sih toughnya jadi leader perempuan di tengah-tengah pekerjaan yang manly banget gitu ya. Jadi mungkin ini juga salah satu yang ingin kita akan bincang. Lalu juga nanti ada kejutan nanti ya, tapi nanti kita sampaikan nanti aja nih, untuk pembicara terakhir juga ada kejutan buat teman-teman. Ada sesuatu buat hub juga nanti buat teman-teman Women Media Startup yang bisa nanti diikuti. Saya panggil langsung pembicaranya, Kak Caturatna, editor digital Mama. Lalu Kak Anissa Sophia, Content Manager Bincang Perempuan. Kita ping-ping ya. Lalu Ibu Heni Purnamasari, Principal Tailoring Merdeka Copper Gold. Kak Ririn Indriani, Managing Editor Dewiko. Harus lebih banget biar depan. Oh iya, sudah warna sudah cukup ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Di sini teman-teman mungkin sebagai media perempuan yang segmented dan juga di lokal, ini ada double segmented berarti ya. Membangun audiens bukan sesuatu yang paling penting sebenarnya. Jadi bagaimana bisa memulai dan bisa menumbuhkan audiens yang real yang ada di sekitar mereka, ini yang jadi kekuatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di media perempuan. Nah, di sini ada 2 dari media perempuan yang punya segmented yang berbeda. Meskipun jumlah penduduk perempuan Indonesia sebenarnya lebih banyak nih daripada jumlah laki-laki nih. Diprediksi di tahun 2032 katanya 1,4 juta lebih kayaknya itu akan penduduk Indonesia ada perempuan. Jadi kita peluangnya banyak ya. Oke, nah di sini ada dari Bincang Perempuan, ini media lokal dari Bengkulu, dan mereka fokusnya pada perempuan muda, girl ya, teman-teman yang masih muda dan masih baru early career juga termasuk, dan yang masih juga sekolah. Nah di sini teman-teman di sini mencoba mengembangkan segmen medianya, audiensnya untuk di kalangan ini. Mungkin saya langsung aja persilakan kepada Kak Anissa untuk, ada presentasinya ya Kak ya? Ya silakan Kak Anissa. Presentasinya. Oke, selamat sore kakak-kakak semuanya. Kakak, biar muda-muda semua. Perkenalkan saya Anissa, Content Manager di Bincang Perempuan, salah satu media yang media lokal di Bengkulu yang segmented di isu perempuan. Tapi segmentednya hanya di isunya, kita berharap pembacanya itu juga dari laki-laki. Biar apa yang menjadi goals kita bisa tercapai. Nah, di sini kakak-kakak bisa lihat, ini adalah tampilan website kita, Bincang Perempuan, bincangperempuan.com. Kalau kakak-kakak klik di Google akan muncul website ini. Di atas itu kita punya beberapa kanal unggulan. Kalau misalnya kita klik berita terkini itu ada news, kemudian ada kesehatan reproduksi, ada ibu dan anak, kemudian pengabdian dan event-event seputar, liputan event seputar perempuan. Kemudian di sampingnya itu ada tokoh, nanti saya akan cerita kenapa kita meletakkan kanal tokoh di sana, kenapa kita meletakkan kanal working room dan juga ada kanal jurnalisme data di Bincang Perempuan. Nah, next slide Mbak, oke. Apa itu Bincang Perempuan dan bagaimana sejarahnya?
Jadi saya baru bergabung di Bincang Perempuan 1 tahun yang lalu setelah lulus kuliah. Jadi kebetulan saya baru lulus tahun lalu dan bergabung ke Bincang Perempuan di bulan Oktober. Sama berarti tepat 1 tahun sekarang. Nah, Bincang Perempuan itu sebenarnya lahir dari tugas akhir program Citra Daya Nita 2019 yang didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Kedutaan Besar Belanda di 2019. Dan dikelola oleh foundernya namanya adalah Mbak Betty. Namun setelah tahun 2020 sempat hibernasi, sempat vakum kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya di tahun 2022 diajakin sama IMS untuk kembali membangun media ini gitu. Akhirnya di tahun 2022 pada Juli, Bincang Perempuan ikut dalam program startup media startup bersama suara.com dan IMS, kemudian ikut Local Media Summit juga di tahun lalu, dan ya akhirnya tahun ini juga bisa sharing ke teman-teman bagaimana perjalanan kita setelah bangun atau rebranding kembali selama 1 tahun ke belakang. Kenapa kita bangun Bincang Perempuan? Sederhana sebenarnya alasannya karena kalau tadi prediksi Mbak Eva sebutkan, prediksi ke depan perempuan akan mendominasi populasinya dibanding laki-laki. Kalau sekarang itu hampir balance. Jadi perempuan itu sekitar 49% di Indonesia, data di tahun 2022. Itu artinya ada 49% demografi di Indonesia yang butuh diedukasi tentang dirinya statusnya sebagai perempuan. Karena kalau kita bicara perempuan, Bapak Ibu, kita lihat ada perbedaan biologis. Biologis ini akhirnya membuat perempuan punya kodrat, yaitu perempuan bisa menyusui, bisa menstruasi, melahirkan, mengandung, menopause, yang mana peran-peran itu harus diberikan informasi. Kalau misalnya bayangin misalnya perempuan melahirkan, menjalankan kodratnya tapi dia tidak tahu apa yang terjadi sama dirinya setelah dia melahirkan. Atau bahkan sebelum dia menikah, perempuan harus mempersiapkan apa sih sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Nah di situ kita lihat celahnya. Oh ternyata setengah populasi masyarakat Indonesia itu butuh edukasi, butuh informasi sebagai seorang perempuan. Tapi segmented kita adalah bagaimana kita membuat partnernya perempuan ini, yaitu laki-laki, juga sadar bahwa perempuan punya perbedaan dalam kehidupan sosial. Nah di situ akhirnya lahirlah Bincang Perempuan, yang mana kalau orang dengar medianya apa? Bincang Perempuan. Oh berarti ngomongin kehidupan perempuan, ngomongin keberadaan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, next slide. Nah, jadi siapa sih target media kita? Media kita itu menargetkan perempuan muda. Sebenarnya perempuan mungkin dari lahir sampai dia meninggal ya. Cuma secara spesifik perempuan muda. Kenapa? Karena kita merasa perempuan muda ini punya power untuk mengedukasi perempuan lainnya. Jadi anak muda, perempuan muda itu bisa mengedukasi ibunya, bisa mengedukasi guru perempuannya, adik-adiknya yang masih kecil gitu. Jadi kita menargetkan mereka. Nah kemudian selain perempuan muda, kita juga menargetkan anak muda. Kenapa tadi? Karena balik lagi ketika kita ngomongin perempuan, sebenarnya kadang masalahnya itu bukan di perempuannya, tapi datang dari stigma-stigma yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi limitasi-limitasi yang dikasih ke perempuan biasanya itu karena juga pemahaman dari partnernya yang laki-laki gitu. Dan kenapa kita menargetkan perempuan muda? Karena alasannya dari demografi, perempuan itu di tahun 2022 49,52% di Indonesia. Kemudian juga perempuan usia produktif itu ada banyak sekali di Indonesia, ada 94,3 juta jiwa. Jadi sebenarnya kita punya potensi perempuan yang bisa membantu kemajuan Indonesia. Tapi untuk bisa digali potensinya, untuk bisa diketahui dan bisa berkontribusi, otomatis harus diedukasi dulu. Apa sih perannya? Dia bisa apa? Oh ternyata perempuan bisa masuk ke politik. Oh ternyata perempuan bisa menyelesaikan masalah climate change. Oh ternyata perempuan juga bisa berkontribusi bahkan di sport gitu. Salah satu berita kita kemarin sempat viral adalah kita mengangkat wasit pertama di Aceh. Dan dia sudah sampai di level nasional. Oh ternyata di Aceh yang notabene pandangannya islami banget gitu, ada wasit yang mana mainly sektor itu seorang perempuan gitu. Dan karena juga alasannya adalah anak muda itu biasanya menjadi pelaku dan juga korban budaya patriarki. Kita menyadari bahwa seseorang yang mungkin punya stigma seksis atau punya pandangan yang tidak mendukung kesetaraan itu bukan karena dia mau.
Mungkin karena dia tidak teredukasi. Maka di situ kita berusaha untuk membuat produk, membuat konten yang bisa mengedukasi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, berangkat dari who dan why ini akhirnya, next slide. Oke. Nah, bagaimana cara kita akhirnya engage sama segmen kita tadi, sama anak perempuan muda, kemudian juga anak muda gitu. Untuk kita bisa engage dengan audiens, kita mempelajari sebenarnya gimana sih cara konsumsi konten dari anak muda zaman sekarang. Kalau kita lihat anak muda zaman sekarang, perempuan maupun laki-laki, mereka itu pengennya relate. Jadi kontennya itu receh. Jadi kayak nggak usah, kalau kita ngomongin woman in politik, masih terlalu jauh ngomongin kuota. Sejauh apa sih manfaat perempuan di dalam politik, sejauh apa kebijakannya bisa berubah, itu kayak masih sangat tinggi gitu obrolannya. Jadi ketika kita ngomongin woman in politik, sesederhana bagaimana kita bisa menegokan apa yang kita pengenin ke ayah kita. Karena biasanya di dalam keluarga itu ayah punya peran yang cukup besar untuk menentukan keputusan. Nah, kita kasih tahu nih ke perempuan bahwa bagaimana kalian ingin menyampaikan sesuatu, ayah kalian mau dengar dan ayah kalian melibatkan untuk mengambil keputusan, itu part of politik. Jadi kita mencoba untuk hal-hal sederhana yang relate sama anak muda, itu kita jadikan konten. Lewat apa? Selain itu juga kita mempelajari behaviornya anak muda menerima konten. Jadi karena saya masih anak muda juga, jadi saya relate, kita itu inginnya disodorkan. Jadi ada berita, tapi kita pengen dibawa ke FYP kita. Kita pengen dimunculin di story kita. Karena kita jarang nyari kalau kita nggak diskusi dulu dan memang itu tugas atau tugas kuliah baru kita nyari gitu kan. Tapi kalau nggak disodorkan beritanya, kita nggak lihat gitu. Nah akhirnya dari behavior itu, dari tipe konsumsi konten seperti itu, kita punya 3 cara untuk menyampaikan edukasi dan juga pemberdayaan terhadap perempuan. Yang pertama lewat konten di website, kita lewat konten SEO, dan lewat in-depth reporting. Ini menjadi konten andalan kita di website. Kenapa? Karena ketika teman-teman misalnya mencari hal-hal remeh-temeh kayak menstruasi itu apa sih? Apa yang tidak boleh diperbuat ketika kita sedang menstruasi, itu kan biasanya konten yang muncul adalah konten-konten SEO. Nah kita coba produksi konten yang seperti itu based on SEO, sehingga konten edukasi kita bisa muncul di laman pertama Google. Nah kemudian yang kedua, konten ringan. Konten ringan ini tadi untuk menjawab behaviornya anak muda yang perlu disodorin. Jadi kita buat story Instagram, nanti saya contohkan, kita buat TikTok juga, yang mana itu dikemas untuk menggait atensi publik supaya akhirnya bisa baca website kita. Dan yang ketiga adalah Bincang Perempuan membangun komunitas. Sebenarnya baru dibangun ini di pertengahan 2023 ini, sekitar di bulan Agustus kemarin. Tapi alhamdulillah sudah dapat 1 pendanaan program workshop dari Indika Foundation yang akan kita langsungkan tanggal 20 Oktober nanti. Nanti akan saya cerita di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya bahas sedikit tentang konten. Jadi kita punya 4 jenis konten andalan di website Bincang Perempuan untuk menggait audiens. Yang pertama adalah SEO konten, dan senang banget setelah kita berupaya untuk mengganti atau mengedit konten-konten yang sudah kita buat dengan SEO friendly, akhirnya konten kita muncul di halaman pertama Google ketika kita ketik soal humor seksis. Nah jadi karena gini, kalau kita ngomongin isu perempuan itu sekarang ada banyak banget kosakata baru yang anak muda pasti nyarinya ke Google. Kayak seksis itu apa sih? Patriarki apa? Terus misalnya konten yang limitasi gender equality, gender equity. Nah, konten keyword-keyword seperti itu kita masukkan ke konten kita. Jadi nanti kalau misalnya mereka nyari, konten kita bisa muncul di laman pertama. Kemudian in-depth reporting, ini kita selalu produksi konten-konten yang in-depth juga, yang harapannya bisa mengupas perspektif perempuan dalam segala hal. Kalau ini contohnya adalah perempuan petani kopi di desa Batu Ampar menghadapi perubahan iklim. Nah jadi kita pengen kasih tahu bahwa kejadian apapun yang terjadi di dunia ini, perubahan iklim, kontestasi politik, atau misalnya ekonomi kita lagi resesi,
kayak gitu-gitu itu tuh ada kok dampaknya ke perempuan. Nah, lewat in-depth reporting ini kita pengen kasih tahu perempuan. Kemudian kita juga berfokus di perempuan lokal, bincang perempuan itu kita rutin mengangkat tokoh-tokoh inspiratif yang ada di lokal dan bagaimana dia bisa memberikan dampak ke masyarakat yang luas. Nah, itu tadi alasan kenapa kita akhirnya punya kanal tokoh di website kita. Dan kita juga ada data jurnalisme, konten data jurnalisme ini sangat mendukung sekali ketika misalnya, karena kalau kita buat konten-konten yang ringan tadi ya, misalnya kita ngomong, emang perempuan bisa kalau dikasih posisi sebagai pemimpin gitu. Nah, emang perempuan layak gitu kan, opini-opini seperti itu kalau kita balas dengan opini lagi, biasanya mereka nggak mau dengar. Tapi kalau kita balas dengan data, kita tunjukkan bagaimana peningkatan kebijakan setelah suatu wilayah dipimpin oleh perempuan, datanya ada, maka itu akan lebih meyakinkan. That's why kita masukin kanal data jurnalisme untuk menjawab opini-opini yang sering mendapatkan komen seksis dari orang-orang gitu, untuk menjawab masalah itu. Nah, selanjutnya sosial media seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencoba untuk menyodorkan produk yang kita punya. Jadi kita punya konsep Instagram Story yang interaktif. Misalnya kita ingin membahas, kita ingin ngasih tahu bahwa kita baru saja menerbitkan berita tentang humor seksis di kalangan anak muda. Sudah ada beritanya di website, tapi gimana cara kita menggait orang mau baca ke website gitu, karena kan itu berapa kali klik prosesnya. Nah, akhirnya kita buat Instagram yang interaktif, kita menggunakan semua feature yang ada di Instagram Story, kayak vote misalnya, teman-teman tahu nggak humor seksis itu apa? Terus ada votes-nya. Kemudian story yang keduanya interaktif lainnya gitu. Nah, jadi itu ngebuat teman-teman akhirnya merasa, oh ini relate nih, saya perlu baca gitu. Kemudian ada Instagram konten, kita juga ada comic journalism di konten kita, bagaimana kita membuat berita-berita yang berat itu jadi lebih shareable dengan comic journalism gitu. Kemudian ada TikTok video ini kita nge-share yang kayak tadi, tren-tren atau anggapan-anggapan sederhana yang ada di masyarakat, kita buat videonya, kita counter dengan data gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, terakhir yang bincang perempuan komunitas, ini baru kita bangun Agustus kemarin, kita buat grup WA interaktif, di mana di sini kita sering kita share konten-konten atau berita yang udah kita buat, kemudian kita ajak diskusi teman-teman di WA itu. Gimana tanggapannya, ada yang pernah ngerasain atau ada yang punya pendapat yang berbeda dengan tulisan ini gitu. Akhirnya mereka merasa bahwa ini tuh perlu dibicarakan dan dibahas di grup gitu, di komunitas. Terus kita juga ada acara sharing session, sampai kita juga akan mengadakan workshop online di akhir Oktober ini. Ya, mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Selamat sore. Oke, menarik ya tadi ya. Kakak-kakak bisa belajar lu bagaimana Gen Z itu suka-suka isunya ya nanti dengan Isya. Oke, kita selanjutnya ke pembicara berikutnya. Ini Digital Mama. Agak berbeda segmennya. Kalau tadi lebih banyak anak muda, perempuan muda yang kekinian masih gini. Nah, kalau sekarang ini mama-mama kekinian ya. Jadi yang mama-mama newbie yang jadi segmennya Digital Mama. Silakan Kak Rata Catur. Terima kasih Kak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Biar kayak Ica. Oke, saya Ratna, Editor in Chief Digital Mama ID. Saya punya bahan sih, tapi nggak banyak. Digital Mama ID ini sebenarnya dikembangkan awalnya tidak bercita-cita untuk menjadi media yang seperti yang kita kembangkan sekarang lah, yang kita bahas beberapa hari ini. Karena foundernya sendiri itu teman sebangku waktu SMA. Jadi dia backgroundnya IT, terus dari IT perannya bertambah tidak hanya sebagai mahasiswa waktu itu ya, mahasiswa S3, dia kemudian menjadi ibu. Oh ternyata jadi ibu zaman sekarang itu beda banget, karena sekarang kita membesarkan anak sambil pegang HP. Ini nggak dialamin oleh ibu-ibu kita dulu. Dulu nggak ada handphone. Jadi kita nggak bisa nanya, emang kenapa sih kalau anak kecil bawa handphone? Emang kenapa kalau mereka mengkonsumsi gadget sejak dini, apa masalahnya? Kita nggak bisa nanya ke ibu, karena ibu kita tidak membesarkan kita sambil pegang gadget. Sementara ini yang kita alami.
Belum ketemukah itunya? Oke, nggak apa-apa. Nah, itu 2018, websitenya sendiri sudah dimulai dari 2018, tapi kemudian dikerjakan sambil sekenanya aja, sharing, karena teman saya yang founder ini punya background IT, dia sharing aja, kayak kita sharing apa yang kita tahu, kayak kita waktu sekolah sharing catatan, pinjam catatan belajar lah, kira-kira begitu. 2018, 2019, baru 2020 saya bergabung dengan 2020 awal bergabung dengan Digital Mama ID setelah resign dari media saya sebelumnya. Nah di 2020 itu awalnya kita juga karena ada yang background IT dan ada yang ada di Oke. Nah kemudian 2020 akhirnya saya bergabung, akhirnya si website Digital Mama ID ini punya dua unsur, ada IT, ada media. Tapi sayangnya waktu itu karena kita berjauh-jauhan, satu di Papua dan saya di Bandung, akhirnya susah nih ketemunya, meetingnya, apanya itu harus menyesuaikan dengan perbedaan waktu 2 jam dan sebagainya. Kalau meeting sambil mangku anak masing-masing, terinterupsi dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Tapi menariknya, peran sebagai ibu yang punya peran publik dan domestik tuh menarik banget karena kita harus switch, sering switch gitu ya dalam waktu yang dekat. Kemudian 2020 karena dia di Papua, pilihan sekolah waktu itu terbatas, dia memilih untuk homeschooling anaknya, akhirnya menyerah. Nah kayaknya aku nggak bisa lanjut deh. Kita sampai pada posisi kita tutup bareng-bareng atau kamu lanjutkan dengan tim yang baru. Akhirnya dengan berat hati saya melanjutkan sendiri. 2021 untungnya ketemu Mbak Eva dan Mas Jono di Bandung. Saya biasa dari teman-teman, Mas Jono mau datang nih ke Bandung gitu sama Mbak Eva. Oke, saya samperin. Saya bilang, saya cerita, kamu serius nggak? Kan Mbak Eva nanya, kamu serius nggak? Ya serius sih Mbak, seriusnya sambil serius sih Mbak, tapi gimana ya gitu. Akhirnya ya udah bikinlah tim. Carilah tim, akhirnya along the way saya kerjain sendiri di website dan Instagram, terus ada DM tuh masuk, Mbak mau dong bantuin, akhirnya ya udah kita ketemuan. Jadi teman-teman sekarang tim kami itu ada bersepuluh, itu bukan teman-teman bermain atau teman-teman yang saya kenal sebelumnya, itu teman-teman yang terbentuk dari si Digital Mama ID sejak pertama itu. Jadi dan kami bersyukur tim yang sekarang itu yang membuat Digital Mama ID itu akhirnya ya udah deh kita nggak jadi mati ya, kita lanjut aja. Karena audiens perempuan itu besar, tapi saingannya luar biasa. Saingan kami itu bukan media lain, tapi influencer. Saingan kami itu nggak cuma media yang ngomongin, yang punya kanal-kanal perempuan, tapi juga influencer. Artis itu sekarang bisa ngomong politik sampai parenting. Yang kayak gini nih jadi saingan kami juga gitu. Nah awalnya untuk mengembangkan audiens kita tuh sesederhana memindahkan apa yang ada di website ke Instagram. Tapi itu nggak berhasil menurutku karena perilaku perempuan nggak gitu. Perilaku perempuan tuh ternyata tidak begini. Terus kita coba lagi dengan cara lain. Tadinya kita sama sekali nggak pengen nongol tuh wajahnya di Instagram karena nggak pede lah, kayaknya ini bukan duniaku kalau harus tampil terus ngonten gitu ya. Tapi ternyata harus. Suatu hari teman bilang, Nak, kenapa nggak ada muka orangnya? Kita tuh pakai muka-muka kartun lah apalah, kenapa nggak ada muka orangnya? Aku nggak bisa, aku bilang, kenapa? Orang tuh lebih percaya ya kalau yang ngomong tuh orang, sesama ibu-ibu, sesama perempuan. Iya juga ya, akhirnya mulai memberanikan diri, 1,5 tahun terakhir lah kita mulai berbenah, oke, berarti kita harus tampil. Untungnya saya punya tim yang luar biasa, itu ada Della, yang mukanya selalu ada di Digital Mama ID. Karena kalau nggak gitu kayaknya nggak mungkin nih, karena walaupun
mama-mama ini ternyata spektrumnya banyak banget dan ini yang kita pelajari. Oh ternyata ibu-ibu tuh modelnya banyak banget. Kita bisa ngapain nih dengan ibu-ibu ini? Akhirnya kita mencoba untuk satu kita memperbaiki konten dengan konten short video yang seperti sekarang dan kita berani tampil. Cuman masalahnya kalau ketemu teman-teman wartawan suka ditanyain, jadi kamu itu apa? Jelaskan, apakah kamu jurnalis ataukah kamu itu content creator? Pertama ditanyain sih kepikiran lama-lama udahlah bodo amat terserah kamu mau nyebut aku jurnalis boleh, content creator boleh. Tapi yang jelas kontenku adalah konten orisinal yang aku bisa pastikan itu valid. Jadi kalau mau disebut apakah jurnalis atau content creator terserah kita perdebatkan di ruang yang lain aja deh gitu. Yang penting adalah informasi ini sampai karena agak percuma saya ngomongin literasi digital, parenting era digital, kalau nggak nyampe ke audiens, akhirnya ya kita gimana caranya ini nyampe? Kalau memang trennya ibu-ibu sukanya short video, terus kita harus ya sambil ngomong-ngomong di kamera dan cerita supaya lebih personal, ya oke, kita coba itu dan benar kata Mas Janu kemarin kan ternyata orang tuh semakin lama semakin lebih personal. Udah. Next, ini judulnya saya kasih judulnya merayu audience karena ini masih berusaha ya, karena menaklukkan persaingan tadi. Next Mas bisa. Oke, ini tadi soal, nah 2022 itu kami mulai punya perencanaan konten karena ternyata audience ibu-ibu itu gede banget tapi beragam dan kami sadar betul kami tuh punya tentaranya tidak cukup banyak kalau harus bersaing katakanlah dengan Parent Talk yang sudah ada MRA di belakangnya, terus punya artis-artis yang bisa dipajang setiap hari, kami nggak punya itu. Tapi kami adalah ibu-ibu juga yang bagian dari audiens itu. Jadi ya sebenarnya kita bersyukur karena punya tempat curhat akhirnya. Keresahan kita tiap hari itu ya kita catat, terus kita bikin perencanaan konten yang lebih baik. Kalau hari Senin itu isinya Monday mantra, karena kalau Senin itu biasanya males ya, jadi kita bikin gimana sih supaya semangat. Selasa kita mempromosikan live kita di hari Jumat. Rabu kita punya 1 menit belajar literasi digital. Nah ini sebenarnya yang jadi core, apa yang penting kita sampaikan di website tuh kita olah menjadi sebuah konten yang cocok untuk di social media. Teman-teman bisa buka sendiri ya di Digital Mama ID. Dan 2023 kita mulai banyak kolaborasi. Setiap 1 minggu sekali kita bikin live Instagram. Menurut saya ini cara paling murah buat kami. Murah dan mudah eksekusinya, nggak butuh teknologi. Salah satu kendala media perempuan adalah kendala teknologi. Kita nggak punya IT yang standby, kita nggak punya kalau kita pengen dong websitenya kami nggak punya. Jadi kita pakai teknologi yang paling mudah dan paling murah, Instagram Live. Udahnya kita nggak perlu ada biaya tambahan, bisa disimpan, habis ngelonin anak bisa ditonton ulang. Sesederhana itu dan kita bisa menggandeng komunitas-komunitas yang lain, teman-teman yang lain. 2 hari di sini saya udah ngajakin orang-orang nih, ayo ikut live Instagram Digital Mama yuk setiap Jumat kayak gitu. Paling enggak bisa cross platform memperkenalkan satu sama lain. Selanjutnya, intinya dalam mengembangkan audiens itu kami mencari teman sih kalau kayak sekarang, mencari teman, kita mempelajari audiens kita, mengamati trennya, dan kita mengconvert itu menjadi konten yang relevan, berkolaborasi, konsisten. Dulu begitu ada kesela kegiatan sedikit aja kita udah kelabakan, nggak bisa posting, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang karena terencana jadi bisa lebih sistematis dan menjajal hal baru. Menjajal hal baru ini 2022 kami bikin konten baru. Selanjutnya Mas, kita bikin konten baru, kita bikin podcast. Podcast Aku Ingin Tahu. Ini didukung oleh IMS. Kami ini mempropos kita pengen bikin prototipe sebuah produk baru supaya kami bisa membuka pintu orang lembaga-lembaga lain. Orang kalau ketemu Digital Mama, siapa kamu?
siapa kamu, hal baru gitu loh buat mereka. Maka kami berpikir kami harus punya contoh. Kalau kami sudah punya produk contoh, kayaknya akan lebih gampang deh ketemu orang. Ini loh contohnya, kami mau bikin ini, kalian mau bantu nggak? Kira-kira begitu. Kami bikin 4 episode podcast ini, kenapa beda? Karena ini anak-anak yang jadi hostnya. Jadi kami pergi ke kampung-kampung nyari siapa anak-anak yang mau jadi host, ngomongin apa? Macam-macam. Kita ngomongin literasi digital, lingkungan, keberagaman, dan satu lagi politik. Anak-anak perlu belajar politik, perlu dong. Orang-orang tuanya aja kampanye bawa anak kok, anak kan perlu tahu. Kenapa dia harus diajak ke sana? Terus anak-anak setiap hari ngelihat iklan pan Perindo 2019, hafal Perindo 2024, hafalnya PAN. Itu perlu dibicarakan, nggak cuman, wow anakku sekarang nyanyi Perindo, iya terus itu harus kalian bicarakan gitu. Makanya kami membahas politik, ini salah satunya. Selanjutnya, ini masih on the way, tapi mumpung banyak orang, saya mau ngajak siapa tahu bisa bantu kami juga. Kita mau bikin komunitas, karena perempuan-perempuan ini sebenarnya berkomunitas tuh sudah sejak lama ya. Sekarang juga udah banyak lah orang yang membantu, kayak Mas Ferry tadi ya bantu, ayo ngonten, ayo cari duit lewat medsos, sudah banyak. Tapi kita harus akui bahwa di daerah itu ada disparitas. Ada yang belum bisa 4G bahkan, ada yang mau akses TikTok Shop belum berhasil, TikTok Shop-nya udah ditutup. Jadi ada disparitas itu. Yang kita inginkan adalah teman-teman yang sudah terberdaya, yang udah dilatih ini, kita pengen ajak ke daerah. Ayo kita ke daerah, yuk ada ibu-ibu yang pengen buka Shopee, toko di Shopee gimana sih caranya? Ayo kita ajak yuk main di sana dan kita ajarin untuk praktek deh kita buka. Kira-kira begitu konsepnya. Tapi ini masih kita mulai. Jadi siapa tahu ada yang mau berkolaborasi untuk mewujudkan ini, kami sangat terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ratna. Ayo Papa bisa bantu Mama Kak. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngomongin soal medianya sendiri. Sebenarnya selain tadi membangun medianya, stabilitasnya juga, yang paling penting juga